atau Facebook Ads ya. Di tahun 2023 ini, bisnis lagi agak susah. Jadi teman-teman harus bisa pinter-pinter milih mau investasi, terutama di kasus iklan, itu ke platform mana sih? Platform yang paling gede di Indonesia, itu sekarang ada Google, Facebook, dan yang lagi rising namanya TikTok. Mana yang harus dipakai, kapan harus dipakai, dan mana yang cocok buat bisnis Anda, kita bakal bahas di video ini. Sebelum kita masuk, kita bahas dulu kenapa saya mau bahas ini sih. Jadi disclaimer, saya pernah kerja di TikTok, di platform ads-nya. Saya salah satu orang pertama yang bantu launching TikTok ads ke Indonesia. Tapi saya udah resign cukup lama, jadi pengetahuan saya tentang TikTok ads mungkin hanya sebatas apa yang saya bisa temukan di internet. Cuman saya bisa share banyak hal karena saya juga sebelum kerja di TikTok itu saya kerja di agency, dan mostly dulu sebelum ada TikTok ads kita banyak gunain Google dan Facebook. Tapi di konteks video kali ini buat bisnis-bisnis yang small medium size itu kita bakal bahas tentang teman-teman harus pakai TikTok ads atau Facebook ads sih. Ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatiin sebelum milih TikTok ads dan Facebook ads. Saya bakal bahas satu-satu. Yang pertama, reach-nya. Berapa sih yang bisa dijangkau sama TikTok versus Facebook? Di kasus ini Facebook mungkin include Meta ya. Jadi di dalam Meta tuh ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Messenger. Jadi di TikTok versus Meta ini reach-nya masih gede Meta. Dalam artian jangkauan yang bisa digapai untuk pasar Indonesia gitu. Terakhir dicek mungkin skalanya agak beda jauh. TikTok itu bisa reach 60-70% dari apa yang dimiliki oleh inventory oleh Meta. Cuman apakah ini satu pertimbangan yang cukup gede? Menurut saya enggak, karena platform itu naik turun gitu. Jadi angka yang TikTok miliki dulu dengan sekarang pun pasti berubah jauh karena mereka agresif sekali marketingnya. Jadi usernya bakal nambah makin banyak. Begitupun juga angka-angka yang dimiliki oleh Meta. Cuman to be honest, Meta dari 5 tahun terakhir angka reach-nya itu udah mulai stagnan. Jadi nggak banyak kenaikan dari sisi yang kita bisa target dari iklan ya. Kita nggak tahu angka user di AU mereka berapa, tapi kalau misalnya kita target di iklan tuh, kita bisa masukin lokasi, terus kita ketahuan nih, oh kita bisa target sekian ratus juta orang. Nah di Meta tuh udah agak stagnan. Cuman kalau di TikTok tuh yang saya perhatiin growing terus karena emang platformnya masih baru. Jadi menurut saya dari sisi reach itu dua-duanya hampir mirip. Kita bisa target mungkin untuk reach yang lebih mudah, lebih gampang di TikTok, tapi untuk yang general, yang all size, lebih gampang di Meta. Dari sisi targeting, bedanya apa? Kalau menurut saya nggak terlalu jauh beda. Cuman kalau di Meta itu targetingnya lebih dalam. Karena kita bisa pakai interest, kita bisa include, exclude, dan basisnya cara pengambilan datanya beda. Jadi kalau misalnya di Meta, itu dia ngeliat dari behavior kita, tapi juga ada data-data dari misalnya dari Facebook, informasi yang kita masukin, dan lain sebagainya. Nah, di TikTok TikTok kan nggak kayak sosmed, di mana kita komen video orang. Itu lebih kayak kita konsumsi video aja. TikTok tuh kayak YouTube sebenarnya. Jadi cara targetingnya berdasarkan interest video yang ditonton oleh audiens yang kita punya. Jadi misalnya kita punya barang fashion, kita cari audiens yang interestnya terhadap fashion juga gitu. Kita punya produk otomotif, kita cari audiens yang di otomotif. Buat dari sisi targeting menurut saya Meta lebih dalam. Karena di Meta kita bisa target sampai ke pekerjaan, kita bisa target sampai ke college degree-nya, kuliah atau belum, terus kita bisa target sampai ke behavior-nya gitu. Di lokasi pun Meta lebih bagus karena dia bisa sampai ke nama jalan. Terakhir kalau nggak salah di TikTok tuh baru sampai di kota doang. Jadi dari sisi targeting itu mungkin kalau teman-teman yang bisnisnya cover seluruh Indonesia bisa consider TikTok juga. Tapi kalau misalnya butuh yang spesifik banget, Meta sekarang masih lebih bagus. Mungkin kedepannya bakal diupgrade. Yang paling penting bedanya itu sebenarnya di format. Jadi kalau di TikTok, iklan itu hanya bisa video. Atau mungkin kalau mau diakalin pakai slideshow. Cuman kalau di Meta bisa pakai teks. Formatnya macam-macam banget sih. Ada yang kayak stories, ada yang kayak kotak segala macam. Kalau di TikTok tuh formatnya cuma satu, yaitu full screen layar dong. Ini bikin mungkin constraint-nya buat bisnis itu kalau di Meta lebih gampang karena teman-teman mungkin tinggal hire graphic designer atau misalnya cari freelance designer. Kalau di TikTok itu teman-teman harus punya kayak creator in-house gitu, atau misalnya beli video sama KOL. Karena videonya tuh yang bakal muncul nanti, dan dari pengalaman saya scripting video itu jauh lebih susah dibanding kasih brief ke desainer. Ya, kalau brief desainer tentang iklan tuh udah template banget lah, kayak logo gede di sini, terus nanti ada logo di sini, terus nanti ada teks, ada CTA di bawah misalnya, itu udah template banget. Tapi kalau di video formatnya gila sih, bisa macem-macem banget, bisa kadang-kadang di-tweak lah, kita ngikutin tren lah, kita masukin video review lah, kita masukin video komedi lah, banyak banget. Dan itu
blessing in disguise sih buat brand yang bisa utilize-nya, brand-brand yang baru banget, yang baru-baru muncul itu mereka oke banget, promosinya fresh banget. Tapi kalau brand-brand yang mungkin resource-nya lebih milenial, lebih ke atas, lebih tua dikit, itu mungkin agak kesulitan adaptasi. Termasuk saya pribadi juga agak kesulitan adaptasi. Kalau dari sisi format, yang menarik buat saya adalah di Meta pun format yang lagi bagus sekarang adalah format ala-ala TikTok. Maksudnya gimana? Jadi cara kita ngukur tipe format iklan itu bagus atau enggak itu biasanya dari CTR-nya, click through rate. Karena format iklan itu kan muncul pas orang ngeliat iklannya dan dia klik atau enggak gitu. Jadi format di Meta itu ada banyak macam-macam, ada yang kayak story biasa, ada story video, ada post carousel, ada post video. Terus placementnya macam-macam, ada Instagram Explore, Instagram Feed, Instagram Shop, Instagram Stories gitu dan lain sebagainya. Ada Facebook, ada Messenger. Yang menarik itu adalah tipe-tipe konten atau iklan ala-ala TikTok, artinya yang stories kalau di Instagram Stories, tapi yang video atau reels itu performing jauh lebih bagus dibanding image biasa atau misalnya video biasa. Karena kalau kita perhatiin video-video iklan Instagram itu kan agak flat, biasanya gaya-gayanya itu kayak motion grafik gitu, atau misalnya gaya-gayanya itu promosi banget. Kalau di TikTok, ala-ala TikTok ya, saya nggak bilang video TikTok doang, itu gayanya lebih ke storytelling, ada lagunya, ada kayak transisinya segala macam. Nah, format kayak gitu tuh lagi bagus gitu. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman lagi consider mau pilih TikTok atau Meta, sebenarnya ujung-ujungnya format yang dipakai yang lagi bagus bakal sama, yaitu format short form video, kita bilangnya video singkat. Biasanya videonya 20 detik, 30 detik gitu. Karena itu yang lagi bagus di semua platform. Kayaknya emang behavior orang Indonesia shifting ke sesuatu yang lebih enak dilihat di layar full kayak gini dan lebih engaging. Ada lagu, ada transisi, ada CTA, ada muka orang langsung gitu. Jadi itu jauh lebih menarik buat sekarang. Perbedaan lain yang menurut saya cukup signifikan itu adalah audience. Jadi buat ngomongin audience kita harus ngomongin platform dulu. Di Meta, kita ngomongin Meta, mungkin ngomongin Instagram atau Facebook, itu orang datang karena pengen bersosialisasi, karena platformnya platform sosial media. Jadi salah satu perbedaannya adalah time span-nya tuh dihabiskan lebih banyak buat ngeliatin update story orang lain, post orang lain, kita mau lihat post artis lagi ngapain dan sebagainya, karena kita bersosialisasi. Berbeda dengan TikTok, di mana kita di sana hanya konsumsi konten aja. Nah, ini perbedaan yang cukup fundamental, ada impact-nya ke iklan. Yang paling kerasa adalah kalau dari sisi brand, itu saturation si iklannya cepet banget habis di TikTok. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita punya iklan yang bagus nih di Meta, mau itu Facebook ataupun Instagram, kita bisa jalanin kreatif yang sama tuh berbulan-bulan mungkin. Kalau misalnya campaign-nya bagus banget, dia bisa 6 bulan bertahan dan kadang-kadang resultnya masih bagus karena audiensnya mungkin luas. Tapi kalau di TikTok, itu audiens lebih sensitif dengan konten yang itu-itu doang. Karena kerjaan mereka hanya ngeliat konten. Ini terlihat dari impression yang bakal diturunin kalau misalnya kontennya itu doang. Dan dari sisi, kalau saya personally sebagai user, itu juga saya bisa notice nih, oh ini nih iklan. Karena saya jangan ngeliat terus-menerus, saya udah swipe. Dan kalau misalnya iklan itu kelihatan banget, iklannya jadi kurang efektif. Salah satu cara buat ngatasinnya adalah kalau di TikTok harus upload kreatif dengan jauh lebih banyak. Jadi kalau pas saya masih kerja di TikTok, kita rekomendasiin minimal seminggu 3 kali update kreatif iklan. Kalau di Meta tuh nggak bakal sesering itu, tapi di TikTok tuh platformnya emang konsumsi kontennya banyak banget dan banyak juga kreator ataupun bisnis yang iklan di sana. Jadi kalau kita mau stand out, terutama kalau kita mau ngejar target audience kayak seluruh Indonesia gitu, atau misalnya yang gede banget pasarnya, ya mau nggak mau kita saingan juga dari sisi kreatif, bukan cuma budget doang. Jadi banyak case di TikTok itu kita mau scale, tapi kalau kreatifnya kurang banyak kita nggak rekomendasiin karena cuma buang-buang duit doang. Hasilnya udah pasti nggak efektif karena nature platformnya beda. Itu yang harus diperhatiin. Dari sisi technicality, menurut saya mirip-mirip. Di TikTok ada TikTok Pixel, Meta juga ada Meta Pixel. Terus dari sisi campaign juga sama, ada conversion, ada lead gen, ada traffic, ada awareness, sama semua. Menurut saya dari sisi platform juga sama-sama gampang digunakan, walaupun menurut saya kira-kira ini platformnya Meta tuh kompleks banget, banyak banget tombolnya. Mungkin TikTok lebih newbie friendly lah, lebih dikit tombol-tombolnya. Jadi teman-teman bisa coba dua-duanya. Suatu pertimbangan yang menurut saya harus dipikirin sebelum teman-teman milih mau di Meta atau mau di TikTok adalah audiensnya ada di mana. Apakah audiens yang kita punya ada di TikTok atau ada di Meta? Karena ini bakal nentuin
kalau kita mau spend iklan di satu platform dan mau hasilnya bagus, kita juga harus punya presence yang bagus di platformnya. Jadi kita nggak bisa berharap kalau kita cuma keluarin duit doang, tapi kita nggak punya presence bagus. Mungkin bisa, tapi jangka pendek doang, nggak bisa jangka panjang. Jadi once iklannya udah beres, udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi yang diharapkan adalah teman-teman tuh bisa punya plan. Ini kalau misalnya kita mau di Instagram, tipe konten yang kita bisa produksi seperti apa? Kalau kita mau di TikTok, tipe kontennya itu kita bisa keep up nggak sih? Karena investment yang harus diperhatiin itu bukan cuma investment iklan, tapi investment konten juga. Produksi kontennya harus bagus yang ada di sini supaya dia bisa ngimbangin iklannya, supaya dia bisa bantu brand buildingnya juga. Ini biasanya komponen yang nggak terlalu diperhatiin sama brand owner ataupun marketing. Cuman biasanya kalau cuman mengandalkan budget ads doang itu nggak sustain. Jadi perlu dibangun juga brandnya seperti apa. Jadi buat conclusionnya, menurut saya dari dua platform ini, TikTok maupun Meta, dua-duanya sama. Dulu harga per klik TikTok itu dikit lebih murah, tapi kayaknya sekarang ngelihat banyak yang pakai, mungkin sama-sama aja, tergantung gimana cara kita bisa optimize-nya, kita bisa bikin videonya CTR-nya tinggi atau enggak. Jadi rasanya buat small medium business yang baru mulai, jangan terlalu khawatir di sana, tapi fokus ke audiensnya ada di mana. General rule of thumb-nya sekarang biasanya yang saya kasih adalah kalau audiensnya lebih muda dalam artian di bawah, mungkin di sekitaran range umur 18 sampai 24, itu mungkin TikTok salah satu platform yang harus diprioritasin buat sekarang, atau minimal short form video. Tapi kalau misalnya di atasnya, atau misalnya kita mau ngincer semua target audience, Meta itu lebih multi purpose karena dia punya Facebook, dia punya Instagram, dia punya banyak sekali platform. Jadi mungkin bisa dipakai seperti itu. Lihat juga apakah kompetitor yang kita punya di satu industri yang sama itu mereka lebih dominan di mana, apakah di Meta atau di TikTok. Informasi ini mungkin bisa jadi penambah pengambilan keputusan. Apakah misalnya, oh ternyata banyak nih di Meta, apa kita coba di TikTok ya? Atau misalnya kayak, oh ada yang coba di TikTok tapi ternyata nggak laku nih. Kita bisa menimbang-nimbang lah, ngeliat dari komennya, ngeliat dari likes-nya tinggi atau enggak, videonya bagus atau enggak, dan sebagainya. Sekian dulu videonya. Hopefully teman-teman bisa dapat gambaran kapan pilih Meta, kapan pilih TikTok, apa bagusnya di antara keduanya, apa kekurangan dari sistemnya gitu, dan hopefully bisa bantu bisnis teman-teman jauh lebih baik lagi. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang belum di cover di video ini, coba tulis di kolom komentar. Nanti kalau saya sempat saya bakal baca dan balas. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan kasih tahu saya perlu bikin video apa lagi. Sekian dulu, thank you ya.